Sintayong segera siapkan skuad Piala AFF U23. 3 striker ini jadi solusi. Bima Sakti beri jawaban menohok usai disebut pemain Tarkam. Bikin kaget publik, Indonesia permalukan Thailand, apalagi Malaysia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong bakal segera menyiapkan skuad untuk menghadapi Piala AFF U23 2023. Terdapat beberapa nama striker yang bisa dibawa untuk memperkuat lini depan skuad Garuda Muda. Sintayong memang telah ditunjuk oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menukangi Timnas U23 Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut bakal menukangi tim merah putih di Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ini merupakan keputusan baru Erick Thohir setelah sebelumnya pernah menunjuk Indra Sapri sebagai pelatih Timnas Indonesia U23. Akan tetapi ternyata Indra Sapri ditunjuk untuk menukangi Timnas U20 Indonesia yang dipersiapkan buat tampil di Asian Games 2023. Tentu saja keputusan ini awalnya mengejutkan, karena sebelumnya seusai membawa pulang medali emas SEA Games 2023, Indra Sapri dipilih menjadi pelatih Timnas U23 Indonesia. Namun terbaru ada perubahan karena Ketua Umum PSSI tak ingin ada bentrok dengan pemanggilan pemain. Pasalnya agenda Piala AFF, kualifikasi Piala Asia U23 dan Asian Games sangat mepet. Dengan begitu Erick Thohir harus mengambil keputusan ini untuk menjaga fokus pelatih. Sintayong bakal kembali menukangi Timnas Indonesia U23. Pelatih berusia 53 tahun itu pun tak lama lagi akan segera membentuk skuad Garuda Muda untuk menghadapi ajang 2 tahunan tersebut. Sebelum memanggil para pemain dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia U23, Sintayong sudah memantau beberapa pertandingan pada pekan perdana Liga 1 2023-2024. Namun setelah Liga 1 kembali dimulai, ada beberapa pemain yang bisa diboyong oleh Sintayong. Tak hanya pemain lokal, pemain naturalisasi pun tak boleh dilupakan oleh pelatih berusia 53 tahun tersebut. Oleh karena itu, untuk menghadapi ajang yang bakal berlangsung di Thailand mulai 17 Agustus 2023, Sintayong harus mencari pemain terbaik. Dan berikut 3 striker yang cocok jadi solusi lini depan Timnas Indonesia U23. Yang pertama ada Ramadhan Sananta. Pemain yang satu ini tentu bukan nama asing lagi bagi pecinta sepak bola Indonesia. Ramadhan Sananta memang akhir-akhir ini menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian seusai tampil memukau di SEA Games 2023. Tak hanya di SEA Games 2023, saat memulai kompetisi dengan tim barunya Persis Solo, pemain muda ini telah mencatatkan 3 gol di laga pramusim dan 1 gol di Liga 1. Yang kedua ada Hoki Caraka. Pemain ini juga bisa menjadi salah satu sosok andalan Sintayong untuk dibawa ke Piala AFF U23 2023. Pemain berusia 18 tahun ini memang bisa menjadi salah satu solusi untuk Sintayong apabila masih bingung mencari striker lokal. Penyerang milik PSS Sleman ini bukan pemain baru bagi Sintayong. Dia merupakan salah satu striker andalan Sintayong di Timnas U20 Indonesia. Meski masih berusia muda, Hoki Caraka memang selalu mendapatkan kepercayaan untuk menjadi juru gedor Timnas U20 Indonesia. Untuk itu, Sintayong bisa ikut membawa pemain muda ini agar bisa menambah pengalaman dan lebih berani lagi ke depannya. Yang ketiga ada Rafael Struijk. Tak hanya pemain lokal yang harus dibawa oleh Sintayong pada ajang persaingan tim Asia Tenggara tersebut. Nama Rafael Struijk pun tak bisa diabaikan begitu saja. Pemain naturalisasi ini telah menunjukkan penampilan bagusnya dalam debutnya bersama Timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday Juni lalu. Pemain asal klub Liga Belanda ADO Den Haag tersebut tampil luar biasa saat menghadapi Argentina. Meski melawan juara Piala Dunia 2022, Rafael Struijk menunjukkan permainan bagus. Dia beberapa kali ikut membantu Timnas Indonesia memberikan ancaman ke gawang Argentina. Bima Sakti, pelatih Timnas Indonesia U17 memberikan tanggapan terhadap sindiran dari warganet yang menyebutnya sebagai pelatih Tarkam. Ia tetap tidak terpengaruh oleh komentar tersebut. Bima Sakti telah ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia U17 untuk berkompetisi dalam ajang Piala Dunia U17 2023. Penunjukan ini dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Namun, penunjukan ini rupanya membuat beberapa pihak meragukannya. Banyak yang meragukan kemampuan Bima Sakti dan menyebutnya sebagai pelatih tarkam. Setelah mendapatkan sindiran begitu, Bima Sakti pun memberikan jawaban yang menohok kepada warganet yang menyindirnya. Saya tetap fokus dengan penunjukan saya sebagai pelatih timnas Indonesia U17. Saya menilai penolakan itu wajar karena mereka mau timnas ini bagus. Itulah pelampiasan mereka, sampaikan kritik. Selama ini saya tidak pernah baper. Tahu sendiri kan dari zaman dahulu bagaimana. Tapi saya gak baper dan menilai positif saja, kata Bima Sakti. Bima Sakti berkomitmen untuk bekerja sebaik mungkin dalam rangka membalas kepercayaan yang diberikan oleh PSSI. Ia bertekad memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia U17. Indonesia dipilih FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 menggantikan Peru. Kejuaraan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung menyebut satu nama yang kemungkinan akan menjadi calon tanding timnas Indonesia pada FIFA Matchday yang akan berlangsung periode 4 sampai 12 September 2023. Timnas Indonesia dipastikan akan melakoni laga FIFA Matchday September 2023. Meski dalam waktu bersamaan Sintayong tengah menukangi timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kendati demikian, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN menegaskan jika Sintayong akan menangani dua tim dalam waktu yang bersamaan. Lebih lanjut, Erick Thohir menegaskan jika pihaknya saat ini memasang target untuk menaikkan poin Indonesia di ranking FIFA. Mengingat saat ini Indonesia bertengker di peringkat 150 FIFA. Cuman kalau Burundi bersahabat, percaya sama Indonesia. Nah, ada tuh negara-negara yang bersahabat. Mungkin nanti kita main sama Turkmenistan. Ya, sudah percaya sama Indonesia, gitu kan, ungkap Erick Thohir. Pernyataan Erick Thohir terkait Turkmenistan kemungkinan akan menjadi lawan timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2023. Tak luput dari perhatian kalangan penggemar sepak bola tanah air dari para netizen Indonesia. Bahkan mereka juga setuju jika Indonesia berhadapan dengan Turkmenistan, mengingat ranking calon lawannya tidak terlalu jauh di atas skuad Garuda, yakni menempati posisi 138 ranking FIFA. Seperti yang diketahui, total harga pasaran pemain timnas Indonesia bikin kaget. Dibilang bikin kaget karena jumlahnya jauh melampaui tim-tim teratas di Asia Tenggara. Mengutip dari laman Transfermarkt, total harga pasaran skuad timnas Indonesia saat ini adalah 8,75 juta euro atau setara 144,1 miliar. Total ini diambil dari 26 nama pemain yang dipanggil Sintayong untuk FIFA Matchday Juni 2023. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama mengarik betul harga pasaran skuad timnas Indonesia. Sandy Walsh sendiri saja memiliki harga pasaran 2 juta euro, disusul Jordi Amat 900.000 euro, dan Shane Patinama 400.000 euro. Lantas berapa harga pasaran skuad timnas Thailand, Vietnam, dan Malaysia? Thailand sendiri yang menempati posisi 2 termahal memiliki harga pasaran 7,35 juta euro atau setara 121,1 miliar. Pemain termahal di skuad Thailand adalah Chanatip Songkrasin yaitu 1 juta euro. Pemain yang baru saja memutuskan pulang kampung setelah hampir 10 tahun berkarir di Liga Jepang. Selanjutnya atau di urutan ketiga adalah Malaysia dengan 5,88 juta euro atau setara dengan 96,9 miliar. Arif Aiman menjadi pemain termahal yaitu 450.000 euro, berstatus pemain termahal di timnas Malaysia. Namun Arif Aiman bisa tergeser dari status termahal jika pemain keturunan Dion Cole disertakan dalam skuad FIFA Matchday Juni 2023. Melengkapi posisi 4 besar ada Vietnam dengan 5,66 juta euro atau setara 93,3 miliar. Vietnam yang mengusung tema Local Pride memiliki pemain termahal atas nama Nguyen Hang Duc yaitu 400.000 euro. Harga pasaran tim-tim tersebut akan terus meningkat asalkan pemain-pemain mereka tampil prima di klub masing-masing. Cara lain meningkatkan harga pasaran dengan memanggil pemain-pemain keturunan berkualitas seperti yang dilakukan timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Jai Izzes resmi direkrut oleh tim kasta kedua Liga Italia yaitu Venezia. Kabar tersebut dilaporkan oleh sejumlah media ternama Italia pada Rabu 5 Juli 2023. Salah satu laporan datang dari Tutto Mercato Web. Dalam konferensi pers perkenalan sebagai pemain Venezia, pemain berdarah Indonesia tersebut angkat bicara terkait petualangan barunya di Italia. Ex pemain Go Ahead Eagles tersebut senang dengan sambutan rekan-rekannya di sesi latihan.
Dirinya mengaku punya keinginan besar untuk banyak mendapatkan menit bermain di lapangan. Jay mengaku sudah sangat familiar dengan gaya sepak bola Italia yang terkenal dengan taktik defensif. Ketika tiba, saya cepat mendapatkan kesan yang bagus. Saya bertemu dengan seluruh rekan dan staf pelatih selama 2 hari sesi latihan. Saya juga lebih merasa jadi bagian dari keluarga daripada sebuah klub. Saya adalah pemain yang tak pernah ingin untuk kalah, ujar Jay Ijes. Jay Ijes sendiri sebenarnya kerap dikait-kaitkan jadi salah satu pemain yang bakal membela timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Kabar tersebut datang dari media asal Skotlandia Aberdeen Live yang melaporkan bila Jay Ijes akan berganti kewarganegaraan dan bakal membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga.